anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan, yang dimana bukan hanya manusia saja yang bisa berkembang biak, tetapi hewan juga bisa loh. Nah, selanjutnya yaitu jenis perkembangbiakan hewan ada dua. Pertama, secara vegetatif terjadi tanpa adanya perkawinan atau hanya melibatkan individu saja. Sedangkan generatif terjadi adanya perkawinan. Ayo kita bahas lebih mendalam. Perlu kita ketahui anak-anak, perkembangbiakan hewan secara vegetatif terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu tunas, yang kedua itu fragmentasi, yang ketiga yaitu membelah diri. Sedangkan secara generatif terbagi menjadi tiga juga. Yang pertama yaitu ovipar, yang kedua yaitu vivipar, yang ketiga yaitu opovivipar. Nah, anak-anak, perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang pertama yaitu tunas. Tunas berbentuk dari tubuh induk yang menonjol. Benjolan tunas ini akan membesar dan akhirnya memisahkan diri dari tubuh induknya menjadi individu baru. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara tunas yaitu hidra anak-anak. Jadi, berikut ini adalah hewan hidra. Nah, hewan ini dapat kita lihat apabila kita menggunakan mikroskop. Oke, sudah bisa kalian perhatikan pada gambar 1. Nah, pada gambar 1 itu bentuk dari hidra dewasa, yang dimana hidra dewasa ini sudah tumbuh tunas atau calon anak. Pada gambar kedua, tunas sudah mulai tumbuh. Pada gambar ketiga, tunas sudah mulai dewasa. Dan gambar keempat, tunas sudah bisa melepaskan diri dari tubuh induknya. Selanjutnya, jenis perkembangbiakan secara vegetatif yang kedua yaitu fragmentasi, merupakan jenis perkembangbiakan dengan cara memutuskan bagian tubuh tertentu yang akan menjadi organisme baru yang mirip dengan induknya. Nah, contoh dari fragmentasi adalah cacing planaria yang kita dapat perhatikan pada gambar di samping, di mana tubuh cacing planaria ini jika terpotong maka akan membentuk organisme baru atau individu baru. Contoh pada gambar yaitu kepala yang terpotong, lalu nanti kepala itu akan membentuk individu baru. Nah, contoh yang kedua yaitu buntutnya yang terpotong, lalu nanti buntut itu akan membentuk organisme baru lagi. Nah, itulah perkembangbiakan secara fragmentasi yang dimana dengan cara memutuskan bagian tubuh tertentu yang akan menjadi organisme baru atau individu baru yang mirip dengan induknya, anak-anak. Selanjutnya, jenis perkembangbiakan secara vegetatif yang ketiga yaitu membelah diri, yang dimana merupakan jenis perkembangbiakan dengan cara membelah tubuh menjadi dua bagian yang sama besar yang akan membentuk individu baru atau organisme baru, anak-anak. Nah, contohnya adalah hewan amoeba, yang dimana hewan ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop, anak-anak. Dapat kita perhatikan pada gambar di samping. Pada amoeba dewasa, yang ada lingkaran bulat itu merupakan inti sel. Kita perhatikan pada hewan ini yang dimana bentuknya itu tidak beraturan, anak-anak. Dapat kita perhatikan pada gambar yang berada di tengah-tengah lingkaran itu merupakan inti sel, sedangkan di luarnya itu merupakan sitoplasma. Itulah perkembangbiakan vegetatif secara membelah diri, anak-anak. Selanjutnya, perkembangbiakan hewan secara generatif sudah Ibu jelaskan tadi terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ovipar atau bertelur, yang dimana ciri-cirinya yang pertama tidak memiliki kelenjar mamae, kedua tidak memiliki daun telinga, tiga tidak menyusui anaknya, keempat mengerami telurnya hingga menetas, anak-anak. Nah, contoh hewan dari perkembangbiakan secara ovipar adalah ayam, burung puyuh, dan bebek. Oke, dapat kita lihat pada gambar, ayam, burung puyuh, dan bebek tidak memiliki daun telinga, tidak mempunyai kelenjar mamae, tidak menyusui anaknya, dan hanya mengerami telurnya hingga menetas, anak-anak. Selanjutnya, perkembangbiakan secara generatif yang kedua yaitu vivipar atau melahirkan, yang dimana ciri-cirinya yang pertama memiliki kelenjar mamae, kedua memiliki daun telinga, ketiga induk melahirkan dan menyusui, yang keempat termasuk hewan mamalia. Selanjutnya, contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar
Yang pertama yaitu gajah, yang kedua sapi, yang ketiga adalah monyet. Yang dimana gajah, sapi, monyet ini sama-sama memiliki daun telinga, memiliki kelenjar mamae, induknya itu melahirkan dan menyusui, yang dimana hewan ini merupakan termasuk hewan mamalia atau hewan yang menyusui dan melahirkan. Itulah penjelasan tentang perkembangbiakan secara pipipar atau melahirkan, yang dimana kita dapat tandai bahwa hewan ini merupakan hewan mamalia. Selanjutnya yang ketiga, opopipipar, yang dimana bertelur dan melahirkan. Ciri-cirinya yang pertama, embrio tumbuh dan berkembang di dalam telur yang berada di dalam tubuh induknya. Yang kedua, tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya kecuali platypus. Nah, oke, selanjutnya anak-anak, contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Yang pertama, kuda laut, yang kedua platypus, yang ketiga ikan pari. Yang dimana hewan-hewan tersebut tidak memiliki kelenjar susu atau tidak menyusui anaknya kecuali platypus anak-anak. Itulah penjelasan tentang mengenai perkembangbiakan secara ovovivipar dan hewan-hewannya anak-anak. Oke, baik, itulah tentang materi perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan generatif. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.